kami ucapkan kepada pemateri atau narasumber kita dan untuk LDK, yaitu mengenai kepemimpinan dan administrasi, Bapak Abdul Rauf SPD. Anak-anak ibu semuanya, hari ini kita melaksanakan LDK dan materi pertamanya yaitu kepemimpinan dan administrasi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, supaya lebih semangat, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars SMA 1. Jadi rilis semua kita Asar Pemimpinan Awal Pelajaran 2020-2021 tanggal 2 Februari 2021. Jumlah 71 orang, hadir 25 orang, virtual 46 orang. Siap menerima materi. Laporan diterima, kembali ke tempat. Balik ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, saya buka aja ya. Kalau nggak dibuka rasa semput. Baik, adik-adik yang berbahagia, sebelum kita mulai, sebaiknya kita perkenalan dulu. Saya kenalkan diri saya. Nama saya sudah tertera di sana, Abdul Rauf. Biasa kalau siswa manggil saya Pak Rauf, kalau adik-adik pramuka atau kakak-kakak pramuka memanggilnya Pak Rauf. Jadi adik-adik sini boleh memanggil yang mana, mau pakai Pak, mau pakai Kak juga boleh. Karena saya juga pertama seorang guru. Saya mengajar dari tahun 1997, 1 April 1997 sampai 2015. 2014 saya SMP 2, 2015 saya pindah ke SMP 1 Merang Barat. Kemudian 2015 saya di Dinas Pendidikan. Jadi sekarang saya berada di aktivitas sehari-hari di Dinas Pendidikan. Kemudian saya lahir di Jawa, Gresik, tepatnya Pulau Bawean. Mungkin kalau ada yang pernah mendengar Pulau Bawean, atau orang menyebutnya Pulau Boyan katanya. Saya di sana. Dan selanjutnya itu agama, insya Allah, alhamdulillah, Islam sudah dari lahir. Pekerjaan, dinas pendidikan, alamat Satria Dharma. Kemudian istri saya 1. Alhamdulillah ya, dan sekarang masih mengajar di SMP 2 Karimun ya, sama kami dulu SMP 2, saya juga SMP 2. Nah, kalau sama-sama SMP 2 pasti sudah tahu, ketemunya di situ katanya. Kemudian anak saya ada 3, 1 Nuratika Nurani yang sudah lulus kemarin. Kemudian ada ini yang sekarang masih di kelas 3 SMP. Kemudian yang kecil Satya Dharma Fahmi ini masih kelas 4 di Darul Mu'min. Kemudian pendidikan formal itu saya di Kijang, SD-nya, SMP-nya, dan SMA-nya di Tanjung Pinang. Dulu masih ada jurusan A1 sampai A5. Kalau sekarang mungkin SOS dan bio ya. Nah,
Kalau dulu ada 5 mungkin ya Ibu apa apa sudah tahu zaman kami itu sampai banyak ya, A1 fisika, A2 biologi, A3 sos, A4 itu budaya ya salah, A5 agama kalau salah ya. Nah itu selain ada penghagam pramuka ya, itu Pancawasa 1, 2, 3 dan 4, kemudian Dharma Bakti, ada Satya dan sana ini sebagai pegawai negeri yang sudah 10 tahun lebih misalnya pasti ada. Macam ibu kita ini pasti ada. Kemudian ada Brigade Penolong, ini adalah tim SAR yang bergabung dari angkatan, tentara, polisi, kesehatan semua di situ. Kemudian alhamdulillah juga telah menerbitkan karya buku sendiri yaitu untuk khusus panduan pramuka. Baik, itu perkenalan saya sebelum kita mulai. Karena kata orang tidak kenal maka tidak terjadi suatu hubungan satu sama lain, tidak bisa saling bertegur sapa. Sesuai dengan materi yang diberikan kepada saya, yakni di LDK OSIS SMP 1 SA 1 Karimun, maaf, yaitu tentang kepemimpinan dan administrasi. Alhamdulillah, dari sekian banyak yang telah sudah saya memberi materi baik SMA maupun SMP, di sini paling tepat bagi diri saya. Ya, kenapa? Kalau dulu ada kepemimpinan dan manajemen, ada kepemimpinan dan keorganisasian, ada kekompakan dalam kepemimpinan. Nah, namun sekarang kepemimpinan dan administrasi. Kenapa saya bilang tepat bagi saya? Alhamdulillah sudah merasakan ini full bagi saya dan sampai saat ini di bagian administrasi khususnya. Kalau kepemimpinan nanti akan bicara apa sih itu kepemimpinan, apakah itu administrasi, kita akan tahu nantinya. Baik, sebelum kita mulai, ingin saya bertanya kepada adik-adik semua. Saya panggil adik-adik ya karena sudah terbiasa. Kalau panggil anak-anak nanti kurang sedap saya manggilnya. Saya panggil adik-adik saja ya. Ya, boleh? Boleh? Aduh, sudah semangat nampaknya ya. Baik, supaya semangat coba berdiri semuanya dulu. Supaya semangat. Ya, pes. Ya, otot kita, darah-darah kita berjalan. Bisa? Bisa? Oke, selamat-selamat. Baik, sama-sama. Pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Kalau sudah lancar menyanyikan naik kereta api. Karena pada saat ini akan ganti. Oke. Kita sementara sama. 3, 4. Cepat. 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 Coba sekarang yang begini ganti dengan ditarik. Ya. Oke. Siap. Coba tanpa saya contohkan. 3, 4. Konsentrasi. Ini kekompakan sebenarnya, satu suara. Kenapa? Dalam suatu organisasi itu memerlukan kekompakan. Apabila tidak kompak, nah ini akibatnya tidak sejalan, tidak satu suara, akhirnya banyak cabang. Tujuan yang akan kita capai tidak akan sampai. Baik, silakan duduk dulu. Nah, ini kepemimpinan. Kita masuk kepada kepemimpinan. Jadi sebenarnya ini kan ada dua istilah, ada namanya kepemimpinan, ada yang namanya manajemen. Tapi karena kita sudah selalu menyebut pemimpin, maka disebutlah kepemimpinan. Namun itu mempunyai dua perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Nah, contoh,
orang-orang yang memimpin suatu kegiatan, suatu organisasi, suatu kelompok itu dinamakan pemimpin. Tapi kapan saat disebut seorang manajer? Coba saya tanya, kira-kira kalau kepala sekolah di sini namanya pemimpin, kepemimpinan sebetulnya atau manajemen? Coba yang bisa, kepemimpinan atau manajemen? Seorang kepala sekolah. Nah, ya boleh begini, boleh begitu. Kepemimpinan, ya. Kawan kamu dan mungkin kamu sependapat dengan kawannya mengatakan kepemimpinan, tapi saya tidak. Kepala sekolah, suatu organisasi yang berada di bawah naungan pemerintah itu bukanlah kepemimpinan, tapi manajemen. Sebenarnya kita kalau membahas itu panjang lagi, 2 jam juga itu antara manajemen dan kepemimpinan, tapi kita tak apa-apa. Sedikit saya ambil. Kenapa saya katakan manajemen, manajer? Karena dia sistem, ya, sistem. Beda dengan kepemimpinan. Kepemimpinan ini kita dapatkan bisa dari diri kita sendiri, bisa dari orang lain, pimpinan untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi manajemen itu tidak bisa. Dia sudah ditunjuk sekolah. Dia perlu pendidikan. Nah, tapi kalau pemimpin sebenarnya tidak perlu kepemimpinan tidak perlu pendidikan sama. Contoh, kepala sekolah dia tidak punya kemampuan untuk memberhentikan secara langsung seorang bawahannya dan untuk mengeluarkan dananya langsung tidak bisa. Tapi beda dengan kepemimpinan. Kalau kepemimpinan dia mengangkat sendiri, dia bisa memberhentikan anggotanya dan dia bisa membuat apapun kehendak kepemimpinannya. Itu pemimpin. Cuma karena kita sudah terbiasa, ya, maka kita mengatakan semuanya adalah pemimpin, karena adalah pemimpin yang memimpin anggotanya. Itu hanya sebutkan saja. Tapi kalau sistemnya itu manajemen. Karena kalau manajemen itu biasanya diangkat dia menggunakan tadi ada di bangku sekolah, dipelajarinya, mempunyai tingkatan. Oleh karena itu tidak sembarang untuk mengangkat kepala sekolah. Tapi kalau mengangkat pemimpin, siapapun bisa. Siapapun bisa. Contoh saya sendiri, saya tidak bisa menjabat kepemimpinan pemerintahan karena untuk jenjang masih banyak yang lebih tinggi dari saya. Oleh karena itu tidak bisa saya angkat. Artinya begitu. Kenapa? Ya karena golongan lebih rendah. Itu tadi manajemen. Tapi kalau pemimpin, saya juga seorang pemimpin. Saya selalu berada di organisasi apapun yang tidak berhubungan dengan pemerintahan, dengan manajemen tadi, saya diangkat atau dipilih untuk menjadi pemimpin. Baik dalam suatu organisasi namanya MGNP, saya juga seorang pemimpin, Kabupaten Karimun. Kemudian ada organisasi pramuka, saya juga seorang pemimpin. Waktu ada pertemuan se-Riau, ada pertemuan kumpul, dipilih. Mana pemimpinnya? 1. Alhamdulillah saya ditunjuk. Ada pertemuan SKEPI, guru-guru SMP dan SMA, saya juga ditunjuk. Nah itu kepemimpinan. Tinggal ditunjuk saja. Tidak melihat dari jenjang pendidikannya, dari golongannya, tidak. Namun kalau kepemimpinan ini dia tadi. Namun kita karena sudah bicara masalah pemimpin. Baik. Nah nanti kembali kepada siswa OSIS ini. Jadi OSIS ini apakah kepemimpinan atau manajemen? Ya. Contoh misalnya kamu ingin membuat suatu organisasi sendiri, buat suatu perusahaan itu kan organisasi. Kamulah mengangkat jadi pemimpin karena kamu ada duit. Kamu buka perusahaan karena kamu ada duit. Kamu mau buat apapun untuk perusahaan itu, menyuruh anggota, itu sudah bisa. Karena punya duit. Itu pemimpin. Oleh karena itu, tidak mau yang orang kantor-kantor dan punya yang pemerintahan
Yang berpendidikan dikatakan bos tidak mau. Benar tidak? Bos itu adalah pemimpin tadi, bos. Proses mempengaruhi atau memberi contoh kepemimpinan kepada pengikutnya. Itu pemimpin. Jadi dia memberikan contoh kepada anggotanya dulu. Jadi kita jadi samakan antara manajemen dan kepemimpinan. Untuk kepemimpinannya ya, bukan manajemennya. Jadi jangan dia. Nah, jadi kalau seorang pemimpin tidak bisa memberi contoh yang baik kepada anggotanya, maka hancur suatu organisasi itu. Nanti OSIS. OSIS ini yang dipilih jadi pemimpinnya, ketua OSISnya, dia pasti sudah dilihat dari awal. Ya. Yang pertama dari kecakapannya, bukan cakap ya, cakap. Jadi kepintarannya, bicaranya, komunikasi tadi sampai leadershipnya. Nah pasti ada suatu kriteria untuk memilih pemimpin ini. Dipilih, bukan menunjuk sendiri. Namun kepemimpinan ini biasanya sudah berada pada diri kita. Tanpa di bangku sekolah, kita sudah bisa jadi pemimpin. Karena ini akan jadi pemimpin semuanya. Minimal memimpin diri sendiri. Kalau kita sudah punya jiwa kepemimpinan, hidup kita insya Allah teratur. Memimpin diri sendiri, kalau yang muslim mau sholat waktu diatur. Untuk bermain, untuk belajar, untuk menonton dan sebagainya diatur. Jadi diri kita dulu. Barulah kita keluar. Nah sekarang di organisasi ini, apakah ini semua pemimpin? Pemimpin? Hah? Pemimpin kan? Pemimpin semua. Cuma di antara kawan ini ada yang memimpin lagi. Kapan saatnya yang si A, si B, si C ini menjadi pemimpin? Kuat? Kepada? Ya. Jadi contoh. Siapa sini ketua bidangnya? Ketua bidang atau sesi nyebutnya? Kan ada beberapa tuh. Ada keorganisasian, mungkin ada humasnya, ada politiknya dan sebagainya, iya kan? Masing-masing itu kan sudah ada pemimpin juga. Dan di samping dia memimpin kawan yang ada 4 orang, dia memimpin dari anggotanya. Dan yang anggotanya kira-kira pemimpin tidak? Pemimpin juga. Kapan saat dia memimpin? Dia akan memimpin kawan-kawan yang banyak ini. Ya, dia akan memimpin kawan-kawannya semuanya. Misalnya bidang olahraga ya. Nah pasti bagian olahraga itu yang akan mencari, akan mengumpulkan, yang akan menseleksi dari kawan-kawan yang cakap untuk mengikuti lomba misalnya. Betul? Nah, maka kita semua ini adalah pemimpin. Oleh karena itu ada namanya materi kepemimpinan sekarang ini. Jadi kita belajar menjadi pemimpin. Ya. Untuk kepemimpinan, tadi saya juga mengatakan bahwa alhamdulillah untuk kepemimpinan saya selalu ditunggu. Baik dulu ada namanya prajabatan waktu saya jadi PNS. Dalam persatuan itu tunjuk saya menjadi ketua. Padahal secara pribadi saya tidak menyodorkan diri, tidak minta untuk dipilih, tapi dengan secara otomatis kalau kita punya figur seorang pemimpin bisa memimpin kawan-kawan akan ditunjuk otomatis itu. Padahal saya tidak kenal dengan kawan-kawan satu grup itu. Tapi kenapa dipilih menjadi pemimpin? Waktu saat saya mau berangkat ke Kalimantan, Seriau, berkumpul di Riau, tetap saya dipilih jadi pemimpin. Padahal saya tidak mengenal di antara kawan-kawan itu. Nah, kemudian waktu saat saya mengikuti Brigade Penolong tadi pengenalan ada yang bawah. Nah, di situ dari beberapa daerah kumpul, tetap saya dipilih jadi pemimpin. Padahal saya tidak menyenangkan. Kenapa? Ya kita belajar memimpin diri sendiri dulu. Bagaimana sikap kita, memberi contoh kepada orang lain. Jangan kita artinya sudahlah kita berada di depan, sudahlah jadi pemimpin, maka kita yang paling terlambat. Dalam bahasa Melayunya itu apa? Lele. Ya, betul. Ya. Jangan kita sesuatu itu menggerakkan diri kita itu paling lambat, paling lele.
time, jadi mengatur waktu. Kenapa saya tadi belum jam 9, padahal waktu saya jam 9 saya sudah datang? Karena saya merasa diri saya apabila terlambat saya merasa malu pada diri saya sendiri. Padahal orang mungkin pihak guru sekolah tidak ada masakan itu, tapi selalu begitu. Saya berusaha bagaimana tepat waktu, kecuali mungkin ada waktu-waktu yang saya tidak bisa tepat waktu karena ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin saja terjadi. Namanya untuk manusia. Baik, untuk kepemimpinan sudah mengerti? Belum? Sudah tahu? Jadi tadi sebenarnya pemimpin itu ada yang namanya sistem manajemen dan ada pemimpinan. Tapi kita bicara kepemimpinan karena semuanya sudah dianggap pemimpin. Kita bicara pemimpinnya. Yang kita tahu pemimpin adalah mewadahi semua. Itu ya. Jadi kepala sekolah tadi apa? Tapi sebut juga pemimpin, ya kan? Karena pemimpin bahasanya itu. Nah sekarang tadi OSIS. Apakah dia pemimpin, kepemimpinan sistemik atau manajemen? Bagaimana? Manajemen juga. Kenapa? Karena dia tidak punya anggaran, tidak punya duit sendiri. Dia dipilih dan dia diwadahi oleh sekolah. Kan beda kan saya bilang? Ya? Kepemimpinan, kalau beda tadi punya sendiri. Iya kan? Dana punya sendiri, mau buat apapun bisa, ikut semua anggota. Nah, nama sistemnya adalah manajemen. Manajemen itu disusun, perencanaan semuanya. Ya, lebih tepatnya, ya, karena kita sudah biasa kepemimpinan, nyebutnya kepemimpinan aja. Sebenarnya harusnya manajemen dan administrasi itu akan lebih pas betul. Karena manajemen itu adalah pemimpin juga. Cuma nyebutnya karena kita jarang menyebutkan, kita tahu manajemen itu ada manajer suatu perusahaan aja tahunya, ya kan? Karena perusahaan itu biasanya dia punya sendiri, uang sendiri, buka usaha sendiri. Nah, jadi bosnya gitu. Padahal tidak. Kalau kita kaji kembali, manajemen lah kita yang ada di sini. Oke. Nah, kembali ke pemimpinan ini. Jadi seorang pemimpin itu bisa semena-mena kepada anggotanya sebenarnya. Tapi karena sekali kita pegang oleh manajemen tidak bisa semena-mena. Namun kita pemimpin. Contoh, ketua OSIS tidak bisa langsung memecat anggotanya sesuka hatinya. Ya. Karena ada suatu ikatan tadi seorang pemimpin. Baik. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai keahlian. Skill. Yang pertama, komunikasi. Contoh pada saat mungkin dipilih ketua OSIS, ada dia berkomunikasi? Ada? Kapan itu? Kapan? Saat memutuskan suatu keputusan. Kan pemimpinnya, dia tidak bisa memutuskan. Dia dipilih. Kapan komunikasinya itu? Iya, betul. Orasi. Komunikasi seorang pemimpin ya harus bisa dicerna oleh anggota, oleh orang masyarakat umum. Harus baik. Oleh karena itu saat mau orasi, mau komunikasi dipelajari dulu di rumah supaya tidak tergagap-gagap, tidak salah penyampaiannya. Komunikasi yang baik, yang lancar, yang bagus. Ya. Jadi kalau kita tidak memiliki komunikasi, itu susah menjadi pemimpin. Ya, susah menjadi pemimpin. Contoh nanti pada saat dia ditunjuk jadi ketua untuk menyampaikan kepada kawannya pun tidak bisa. Saat memimpin sidang atau rapat, ya tidak bisa. Maka ini perlu sekali nomor satu komunikasi. Ya. Bagaimana seandainya maaf, seorang juru bicara
menjadi pemimpin kamu di sini. Bisa kira-kira berkomunikasi? Kecuali kamu semua bisa berbahasa syaratnya tadi. Nah itu komunikasi dia. Tapi kalau kamu sendiri tidak bisa, ya susah. Contoh ada orang Jepang jadi pemimpin kamu bahasa Indonesia, kamu tak ngerti bahasa Jepang, bisa? Komunikasi tadi. Ya harus bisa. Maka komunikasi yang baiklah kamu pelajari sebagai seorang pemimpin. Jangan asal kita bicara pada saat memimpin kawan-kawan. Nah, bagaimana komunikasi kita supaya kawan-kawan senang dengan kita? Bagaimana untuk merangkul kawan-kawan kita? Ada beberapa sekolah yang menyampaikan bahwa antara sebagai ketua dengan anggota wakil tidak klop. Apa masalahnya? Tanyakan. Satu, pertama kuncinya komunikasi. Ya, komunikasi. Apabila kita bertemu dengan kawan, dekati, salam, tegur sapa, jangan cuek. Jangan kita santai, ada kawan lewat, itu kan pemimpin yang baik. Ada kawan masalah, datangi. Ya. Kalau ada kawan, tanya masalahnya apa. Pecahkan bersama, bantu. Walaupun secara pribadi berdua, jangan disebarkan informasi yang sudah dapat kawan itu, tapi carilah solusi untuk menyelesaikan masalah kawan tadi. Nah itulah pemimpin. Ya, jadi bukan hanya kita hanya di organisasi itu, tidak. Pemimpin itu mencakup kepada orangnya langsung, per individu. Jadi jangan bicara masalah posisi, saya tidak. Jadi kita belajar pemimpin itu sudah mencakup semua itu. Ya? Oh ini kan urusan dia urusan masalah pribadi, apa saja. Tidak, kalau selagi kita bisa bantu. Nah, ingat, jadilah pemimpin yang dapat dipercaya oleh kawan-kawannya. Jangan dikasih tahu, jangan dibocorkan rahasia itu. Malu dia, ya. Ya. Kemudian motivasi. Seorang pemimpin bisa memberi motivasi kepada kawan-kawannya, kepada anggotanya. Jangan kau seorang pemimpin hanya untuk dirinya sendiri, untuk maju sendiri, untuk sukses sendiri, untuk menonjol sendiri, tidak. Tapi bagaimana supaya kawan-kawan terus diangkat, dibantu. Mungkin ada lomba ini, kok di sini tidak ada yang bisa mengikuti lomba ini, ada di kelas ini 7. Nah motivasi dia terus untuk panggil. Padahal dia misalnya sudah tidak bagi lagi, tidak bisa lagi untuk ikut gabung. Maka terus beri motivasi. Jadilah motivator kepada anggotanya. Jadi ketua OSIS ini bukan untuk milik sini aja, bukan milik satu OSISnya saja, tidak, tapi milik semua warga yang ada di sini. Ya, karena sekarang tidak sekolah, di rumah, bentuknya seperti aja. Tapi semuanya mendengarkan aktif. Nah itu tadi sama, saya bilang tadi. Terus mendengarkan apa pendapat kawan, apa pendapat anggota, kita dengarkan, kita simpan. Kalau bagus, kita kerjakan. Jangan pendapat kita sendiri. Nah itu tadi, ya. Kalau pemimpin ya dari kepemimpinan tadi, pendapatnya sendiri. Hari ini kita harus gotong royong. Kalau tidak saya pecat, itu kan beda. Ya, dengarkan. Oh, hari ini nggak bisa. Kami banyak semua bisa les dan sebagainya. Bagaimana besok? Dengarkan kawan. Bagaimana pendapat semua? Oke, lalu jalan. Jangan pendapat sendiri saja. Dengarkan. Manajemen waktu itu tadi saya bilang. Ya. Saya bertanya, maaf itu saya terlalu cepat datang tadi. Ya, mau mulai sebelum bukan tidak bisa langsung mulai, tapi tidak baik sebenarnya. Cepat akan lebih baik daripada terlambat. Tapi yang lebih cepat karena pas waktunya. Islam sudah mengajarkan itu, ya kan? Itu tepat waktu saat sholat. Jangan lalai, lambat, dan jangan maju. Bagaimana kalau sholat sebelum waktunya? Tidak sah kan? Islam sudah mengajarkan itu. Ya kalau bicara waktu. Kemudian berpikir kritis. Seorang pemimpin, seorang ketua, berpikirnya itu lebih daripada anggotanya. Kawan belum sampai ke B, dia sudah sampai B. Kawan baru sampai C, dia sudah sampai D, begitu. Harus cepat. Oh, ini nanti ada kegiatan ini, kita sudah tahu. Jadi pada saat awal sudah buat program, nanti ada mungkin
materi program mungkin itu tempatnya. Jadi ketua OSIS ini ya harus lebih cepat daripada kawan yang berpikir kritis masalah apa yang akan kita dapat ini. Dia tahu dulu. Oh, rupanya ada Sumpah Pemuda. Dia jauh hari dia tahu. Jangan sudah lewat baru teringat. Nah, oleh karena itu nanti ada susun perencanaannya. Kemudian menyelesaikan masalah seperti saya bilang tadi. Ya, baik masalah itu di organisasi maupun masalah kawan bantu selagi masih bisa. Kecuali memang tidak bisa. Oh, ternyata masalahnya masalah dana misalnya. Si A memang tidak ada uang jajan. Oh, ada uang jajan lebih, kasih aja. Kalau boleh kan begitu. Saya terus terang, saya tidak malu mengatakan ini bahwa saya dulu waktu sekolah dari SMP, SMA, saya ini termasuk menengah ke bawah orang tua saya. Jadi pada saat jangankan saya untuk namanya ya pada saat istirahat itu mau belanja seperti mungkin pada semuanya, ya pas lonceng istirahat langsung ke kantin semua, ya kan untuk belanja. Tapi saya tidak. Kenapa? Ya, saya tidak ada membawa namanya uang jajan. Tapi kawan-kawan saya itu selalu lihat, selalu saya ditelan, nah bawa ke kantin. Saya sampai saat ini saya masih teringat, masih tahu kalau jumpa saya sangat sayang pada kawan-kawan saya. Nah ini, jadi suatu berbagi. Mungkin ada yang sekarang senang mau masuk SMA aja sudah muda. Kalau saya mau masuk SMA aja hampir tidak sekolah, saking menengah ke bawah saya. Tapi bagaimana sampai saat ini alhamdulillah saya katakan diri saya berhasil tadi berkat organisasi sebenarnya. Belajarlah organisasi akan ada manfaatnya pada adik semuanya. Organisasi kecil apapun itu pasti ada manfaat dan tujuannya. Jadi kita tidak bicara organisasi maka tidak saya sebutkan semuanya. Jadi sia-sia kalau kita ikut organisasi kalau tidak ada manfaat nantinya. Ya. Kemudian di sini kreativitasnya kita, evaluasi, akuntabilitas dan sebagainya itu. Nah itu harus dimiliki seorang pemimpin. Nah, jadi bagaimana kalau kita tidak memiliki ini semua? Tidak masalah. Yang penting ada di situ sekitar 50% tidak ada pemimpin cuma kecil. Tapi kalau sudah mulai besar, ya itu kita harus bisa semuanya itu. Ya, jadi tidak setengah-setengah gitu. Baik. Coba ikuti kata-kata saya, ikuti perintah saya. Boleh? Betul ya. Ikuti kata-kata saya, ikuti perintah saya. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Kamu tidak bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Kenapa? Ikuti kata-kata saya, perintah saya tadi. Kita coba lagi. Tepuk 1. Perintah saya apa suruh? Tepuk kan? Tepuk 1. Nah, tepuk karena disuruh tepuk. Betul? Coba kembali. Ikuti kata-kata saya, ikuti perintah saya. Tepuk 1. Tepuk 2. Ikuti perintah, jangan ragu. Oke, kita ulangi. Ikuti kata-kata saya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. 5. Ada yang sudah tepuk? Apa yang harus dilakukan? Ikuti kata-kata saya. Apa? Mengerti? Ya, konsentrasi. Kita ulang. Tepuk 1. Tepuk 2. 3. Saya nggak suruh tepuk, tapi saya sebut 3. Ngerti? Saya ulangi sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 4. Nah itu berarti konsentrasi semuanya. Tadi masih ngantuk lagi. Baik, kita lanjutkan. Administrasi. Nah, bicara administrasi, kenapa saya bilang tadi saya paling tepat di sini?
Alhamdulillah di administrasi saya untuk di organisasi, untuk di Keluaran Karimun Pramuka, karena saya juga seorang pramuka, saya menjadi sekretaris selama 3 periode. Pertama Pak Kapten Suhud ketuanya, saya sekretaris. Kemudian Pak Firman, Pak Rafiq Bupati, saya sekretarisnya. Kemudian Pak Firman, saya sekretarisnya. Pak Firman Sedah. Kemudian almarhum Kak Heri, saya sekretarisnya. Ya, cuman ini peralihan kemarin jadi 3. Kemudian di KMPI 2 periode saya sebagai wakil sekretaris. Jadi alhamdulillah kalau masalah administrasi ini sebenarnya ini sudah termasuk ilmu saya juga di organisasi. Ya. Suatu organisasi bergerak adalah di sini kuncinya. Kuncinya di sini. Karena administrasi itu semua nanti untuk organisasi. Apabila administrasi kita tidak bisa, maka hancurlah suatu organisasi. Ya. Proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi 2 orang itu maksudnya siapa? Sekretaris, ketua, 2 orang. Sekretaris, bendahara. Nah, kalau sudah lebih semuanya. 2 kali dan lain-lain. Nah, yang akan kita bicarakan di administrasi sangat penting sekali. Bukan hanya menulis tidak. Bukan kita harus tahu bagaimana bentuk surat, tidak. Administrasi. Ya. Jadi kita kalau bicara administrasi adalah bentuk surat saja. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin tahu suatu organisasi itu baik atau tidak, lihat dari administrasinya. Kemarin saya pernah dipilih untuk di suatu organisasi dan di kawan-kawan itu. Saya lihat dari pertama kali mendengar kepada saya lihat koknya. Saya bilang koknya di Jalan Sudirman nomor ini. Saya cari akan dia Sudirman panjang jalan tidak ketemu. Rupanya pindah ke Tanjung Balai sana. Dia di Jalan Sudirman mana? Jalan Sudirman. Ini yang bagian sekretaris hafal ini pas tahun. Dan Sudirman itu poros. Sepanjang itu Sudirman. Kalau ini punya poros kan? Namanya Sudirman. Nah, sekali namanya berapa di sana? Saya pergi sana. Yang pertama saya koreksi untuk diperbaiki adalah masalah situasinya, suratnya. Kenapa tidak diubah? Kopnya atau dicoret kayak yang sudah. Saya lihat pelang-pelang namanya, kok masih Jalan Sudirman atau ke depan? Padahal sudah di Jalan Bayangkara. Ya? Nah ini sudah saya beritahukan masalah ilustrasi, tapi saya pendapat-pendapatnya sudah jadi tahu. Nah, maka sudah sampaikan tidak diubah undang-undang karena tidak ada perubahan. Artinya organisasi akan lama. Benar, kata saya tidak ikut lagi tutup. Kenapa? Dari administrasi saja sudah tidak bagus. Ya. Nah, maka yang pertama kita benahi adalah administrasi. Masalah kegiatan gampang ikut di administrasi. Kenapa? Di administrasi ada perencanaan, ada program, ada keuangannya yang di situ. Apa saja sudah ada. Ini administrasi. Maka kunci suatu suksesan dalam organisasi administrasi. Ya. Nah, bagaimana hasil kerjasama ini juga administrasi. Administrasi sangat penting. Siapa asisten? Sekretaris. 1. Wakil. Udah organisasi. Mana nih? Oh, 2. Apanya? Oh, masih sama M. MPK, Majlis,
peraturan kelas yang untuk menjadi OSIS. Satu MPR. Sebenarnya sih kalau apa biasanya karena MPK ini kan karena MPR tadi sudah kegiatannya ini lebih sekarang. Gabungan sama ekstrakurikuler. Berarti ekstrakurikuler apa saja ini? Semua ada. Apa saja yang ada? Ketua bukan satu. Itu apa? Paskibra. Anak saya itu yang tadi yang pertama Paskibra juga. Kemudian apa lagi? Ketua PKBS. Apa tuh? Yang awam apa yang kurang-kurang itu sebelum apa dan nggak tahu jarang di situ kan situ. Terus apa lagi? Oh gitu. Nah kalau saya itu tadi sudah saya bilang jiwa dan saya itu dari awal udah pramuka. Saya banyak organisasi tapi bisa saya lepas semua tapi pramuka tidak. Kenapa? Karena banyak saya ilmunya di situ, relasinya banyak di situ, kemajuan saya juga dari situ. Saya sekarang seperti ini juga karena pramuka. Itu saya pramuka. Sebenarnya kalau kamu pelajari kembali, mungkin kalau organisasi yang lainnya, eskul yang lainnya itu di bawah OSIS, ya kan? Mungkin dan sini mungkin pramuka pun di bawah OSIS, ya. Kalau kamu kembali kepada aturannya, pramuka itu tidak. Pramuka itu sejajar dengan OSIS. Kenapa saya katakan demikian? Lihat struktur organisasinya. Kalau OSIS, ada pembina OSIS? Ada. Ketua paling tinggi siapa? Pimpinan paling tinggi? Kepala sekolah kan? Putusan paling tinggi. Kalau pramuka ada pembinanya? Ada. Paling tinggi siapa? Sekolah kan? Tidak di sekolah. Sekolah kan? Iya kan? Sebenarnya tidak melalui wakil kepala wakil kesiswaan tidak. Dia langsung strukturnya itu ada kamabigus namanya. Pas sekolah itu di bawahnya ada pembina. Kalau ada pembina satuannya bisa lagi. Nah, maka sama posisinya. Kalau di pemerintahan, baik di kecamatan, camat, kabupaten, bupati, provinsi, gubernur dan pusat langsung presiden, iya kan? Berarti artinya sama levelnya. Pramuka ini. Tapi kita karena di sekolah supaya terorganisir sama. Berada di bawah OSIS katanya. Betul? Padahal kalau pramuka ini lebih fokusnya kepada kan kegiatan di luar sekolah sebenarnya. Ya, cuma diwadahi oleh sekolah. Nah itu kalau pramuka. Nah maka ilmu-ilmu kalau saya di organisasi apapun itu bagus. Saya pernah juga ikut namanya Bridge, ada lomba itu organisasi juga. Dan banyak saya sudah mengikut, ada pemuda Muhammadiyah, saya jadi bendahara, itu juga organisasi. Jadi organisasi itu penting bagi kamu, apalagi masih zaman-zaman seperti ini. Itu sangat penting untuk mengikuti organisasi, tapi perhatikan, jangan organisasi terlarang. Ya, selagi organisasi itu baik, ikuti. Kenapa? Ilmu yang kamu pilih di situ, yang kamu timba di situ. Jangan masuk ke situ, tapi hanya duduk, dengar, diam, apa lagi? Selfie. Yang terakhir itu, ya zamannya kan. Padahal ilmu di organisasi itu banyak bagi kamu. Siapa tahu nanti disinilah orang-orang yang akan duduk di pemerintahan, jadi bupati, jadi dewan misalnya. Bisa aja, karena kamu sudah belajar organisasi. Jadi kalau kamu tanya semua pemimpin-pemimpin kita itu, rata-rata mereka sudah belajar organisasi. Dan fokusnya pada saya tanya selalu apabila ada orang pembesar-pembesar, dulu ke pramuka tak? Ikut. Sampai mana mungkin saya SMA, ada yang sampai kuliah, penegak, antara, semua mereka ada megang. Bupati kita pun juga orang pramuka, itu mereka di waktu sekolah. Nah jadi orang-orang yang berorganisasi itu akan aktif dan akan maju ke depannya. Ya, jadi jangan
sia-siakan waktu saat kamu menjabat sebagai OSIS. Saya juga dulu anggota OSIS, SMP, mau SMA. Bahkan saya pernah tidak mau jadi OSIS, dipilih untuk gabung, untuk ditunjuk jadi ketua OSIS. Pernah saya disuruhkan, tapi saya tidak usah. Kenapa saya menolak? Kemampuan saya mungkin saya tidak perlu sampai situ. Karena tadi ekonomi saya nanti akan hambat. Karena saya di rumah bekerja juga, membuat orang tua. Jadi kita batasi kemampuan kita sampai mana. Selagi kita bisa, terus maju, jangan mundur-mundur lagi. Ya. Nah, di sini kesempatan kita meraih. Kamu kan tidak mikir kerja, ya. Maka organisasi ikutilah. Banyak manfaatnya bagi kamu untuk masa depan. Baik, administrasi kita lanjutkan. Tujuan administrasi. Jadi kalau kita ya, tidak punya tujuan suatu organisasi, tidak usah ikut. Dan administrasi ini dia tujuannya dibuat menyusun program. Jadi pada saat sidang, ya, komisi ada bicara dengan komisi, sudah pernah OSIS belum? Pada saat pemilihan OSIS sebenarnya ada sidangnya, kan MPK diatur. Nah, maka pada persidangan nanti masing-masing komisi itu bersidang menyusun program. Program itu dari kelas-kelas misalnya, ditambah OSIS yang dipilih. Nah, mereka akan membuat suatu program yang akan dilaksanakan verifikasi. Nah, OSIS sekretaris ini harus jeli sebenarnya. Sekretaris kuncinya. Ya, sekretaris OSIS mana? Dan sekretaris yang lainnya juga begitu. Di organisasinya itu kan ada sekretaris. Ini dia kuncinya. Kalaupun dia tidak bisa nanti bersidang membentuk komisi tadi, disusun sendiri saja. Nanti ajukan dalam organisasi itu. Susun programnya. Nah, kalau saya dulu gitu, saya sekretaris, yang saya pikirkan pertama ini harus terbentuk programnya. Karena kalau organisasi tidak ada program, tidak punya tujuan. Mengambang, bahwa ingat, oh besok skop muda, oh besok kita buat gotong royong, itu tak terprogram namanya. Suka-suka itu sama dengan pemimpinan tadi. Dia punya duit, dia punya suka-suka, dia bisa tunjuk laksanakan dengan perusahaan. Ya? Tapi kalau kita tidak, harus susun program. Kemudian evaluasi kegiatan. Oh, kegiatan apa saja yang sudah terlaksana. Jadi ketua, sekretaris, bendahara itu harus duduk bareng tuh. Ditambah lagi wakil-wakilnya. Wakilnya ini sebenarnya kalau tidak ketua tidak ada, langsung jadikan wakil. Ya, tapi yang utama itu tadi ketua, sekretaris. Ini jangan bisa. Orang paling dekat ini. Ditambah bendahara untuk kerajaan. Karena kedua ini tidak boleh pisah, artinya dia harus klop, jangan sampai dia ini bertolak belakang. Harus duduk satu meja, satu pikiran nantinya. Kalau misalnya pikiran masih berbeda, satukan supaya satu sama. Maka terbentuklah. Jadi sekretaris ingat selalu mendampingi ketua. Laporan ketua. Ya. Memantau aktivitas. Nah, inilah ketua, sekretaris. Ini paling atas ini posisinya ini. Ketua, sekretaris ini. Memastikan keamanan kegiatan. Dua ini juga, tapi tidak langsung turun kalau soal ini. Siapa? Kan ada anggotanya. Pantau, kasih tahu ke anggotanya. Bagian keamanan siapa yang dipilih. Ya. Ini tujuannya. Jadi apabila kita sudah memiliki ini, insya Allah organisasi itu akan lancar, bagus. Selanjutnya, fungsi administrasi. Karena di sini ada pokok utama, ya. Perencanaan, planning. Jadi kalau tidak ada perencanaan, ya, sia-sia. Maka mengumpulkan, ya, kalau merakit atau mengumpulkan, menggabungkan, menyusun, itu di perencanaan. Mencari barang-barang apa, keperluan-keperluan apa, di perencanaan. Direncanakan semuanya itu. Kemudian menyusun organisasi, ya.
Jadi penyusun ini susun betul-betul apa yang akan kita buat ya dalam organisasi ini, dan struktur pun harus disusun. Jangan asal struktur saja ya, sehingga strukturnya membengkak tapi tidak ada fungsi. Kalau bisa digabung, mana yang bisa digabung jadi satu, begitu. Oke. Kemudian koordinasi antara ketua, sekretaris gabung bagaimana, kebawahannya bagaimana, konsultasi masing-masing ketua bidang bagaimana, tadi masing-masing organisasi yang ada eskulnya, ya gabungkan semua bagaimana. Selanjutnya penyusunan anggaran, laporan ya tetap harus mengadakan laporan, baik itu administrasinya dari sekretaris, baik dari bendahara, baik dari ketua-ketua bidang, harus ada laporan. Minimal kalau sekolahnya asiskan 1 tahun sekali ya kan? Minimal triwulan ada laporan. Kegiatan apa yang dilaksanakan lagi, harus ada nomor 4 itu. Tapi kalau kita masih 5 tahun, nah itu kan laporan ada yang berapa pendek, yang berapa panjang, menengah, harus ada itu. Ya, harus ada. Kemudian menyusun anggaran budgeting. Nah ini bukan bendahara menyusun sendiri, tidak. Dia tahu ketua dan anggotanya semua dalam musyawarah. Oleh karena itu masing-masing bidang membuat program tadi. Ternyata ini membutuhkan uang, tulis. Ya, sekian jumlahnya masing-masing bidang. Serahkan kepada bendahara. Bendahara menyusun, merapikan. Laporkan lagi kembali ke organisasinya, ke kumpulannya. Dan bagaimana ketua? Setuju. Oh ini tidak, ini membazir, coret. Kemana nanti dananya? Dilaporkan. Nah kalau sudah jadi program tadi, itu laporkan ke mana? Kepala sekolah, pembinanya kepala sekolah. Nah itu. Jadi kalau kita tidak punya program, di program itulah semua lengkap. Baik dari apa namanya, visi misinya, jadwalnya, biayanya, anggarannya, semua ada di situ. Sudah buat program? Belum. Itu paling penting. Ya. Kemudian pendekatan. Jangan misalnya ada bidang apa yang sekarang masih ada? Satu sebut. Olahraga atau apa ya? Olahraga ya? Ada? Bela negara misalnya. Jangan bela negara di sini mencari orang atau mencari personilnya yang tidak sesuai. Artinya, oh dia ini orangnya terlalu lelet, lambat. Ya, bela negara di sini orang yang cekap, cekatan. Nah itu yang berada di sini dan mengetahui tentang masalah-masalah negara, masalah keamanan. Ya bagaimana di sini? Tapi saya juga pernah di sini bela negara, nggak masalah di SMP waktu itu. Jadi fungsinya kurang di situ saya. Kurang karena saya tidak fokus di situ sebenarnya. Baik, selanjutnya pengarahan direktif. Ya. Nah ini sifatnya ketua administrasi. Jadi ketua sudah bisa memegang ini kalau sudah ada administrasinya. Kita masuk kepada game kepemimpinan. Jadi di sini banyak pemainnya yang akan kita berikan. Baik, kita akan coba dulu. Di mana di sini kepemimpinannya kita akan lihat. Kemarin ada sekolah SMP, itu hanya 2 orang bisa menyelesaikan. Orang pertama tidak bisa, begitu orang kedua ya langsung bisa. Tapi ada SMA, beberapa SMA lambat menyelesaikannya. Menyelesaikan game ini lambat. Nah,
Bagaimana permainannya? Bagaimana gamenya? Baik, di sini ada 3 orang yang di depan dan 3 orang kanibal di belakang. 6 ini harus sampai ke seberang. Hanya mengendarai satu perahu isinya 2 orang. Paham sampai sini? Sudah paham? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Oke, kita lagi ya. Ke-6 ini harus sampai ke seberang dengan menaiki perahu. Isinya 2 makhluk, baik itu kanibal maupun orang, baik dua-duanya orang maupun dua-duanya kanibal. Dengan catatan orang tidak boleh lebih sedikit dari kanibal, atau kanibal tidaklah boleh lebih banyak dari orang. Kalau sama boleh, maka ini sama kan, 3-3. 2 di sini kanibal, maka di sini 2 orang. Kalau 3 orang boleh, kan boleh tadi. Kalau lebih, yang tidak boleh kurang. Misalnya kanibal di sini ada 2, orang ada 1 di sini, boleh? Mati dia dimakan. Kalau kanibal di sini ada 3, di sini orangnya 2, boleh? Kenapa? Kenapa? Kanibal di sini 3, orangnya 2 di sini, boleh tidak? Boleh tidak? Ayo yang berpikir SMA nih. Ya SMA. Ini sifatnya nanti adalah pemimpin. Pemimpin mengatur hanya 6 orang, 6 makhluk. Belum lagi ratusan, belum lagi ribuan. Kalau udah bupati dan ribuan ya. Dengan gubernur nanti kita ada lagi. 3 di sana kanibal, 2 di sini orang, boleh? Boleh? Berarti kamu tidak berpikir. 1 orang lagi mana? Pasti di sana kan? Mati kan? Kita buktikan. Oke, 1 orang yang bisa. Silakan di depan mencoba. Ayo, cepat. Kita nggak waktu banyak, kita kasih permainan kepemimpinan ini. Oke. Sebelumnya yang bertanya mengenai administrasi tadi nggak ngerti. Jadi kunci organisasi di mana sebenarnya? Administrasi. Ya, apabila administrasi kita baik, bagus, maka organisasi itu akan bagus. Yakinlah, karena semua diatur di situ. Nah, maka sekretaris ini perlu sangat mengetahui masalah administrasi, baik itu surat menyurat, baik program, baik pelaksanaan, apa saja sudah tahu sekretaris ini, karena dia yang akan membuat semua itu. Ya. Apabila perlu dia pun tahu masalah keuangan, karena dia akan bantu menyusunnya nanti. Nah, itu kuncinya administrasi. Kembali ke pemimpin. Siapa yang ingin coba jadi pemimpin? Ayo. Beri semangat dulu. Waktu yang diberikan 3 menit untuk menyelesaikan. Semuanya harus pindah ke sana. Semua harus pindah ke seberang. Oke, ready. Play. Yang tadi penyampaian dari Bapak Abdul Rauf, sebelum diakhiri silakan.
lapor.